Guys, trader itu harus bisa membaca grafik untuk tahu di mana potensi cuannya. Cuma pertanyaan nih, cara membaca grafiknya itu kayak gimana? Yuk simak video ini sampai habis. Pak Dwi, di video sebelumnya kita udah bahas soal analisa nih Pak. Ada yang namanya fundamental sama teknikal. Cuma yang bagian teknikal nih belum kita bahas panjang nih Pak. Langsung aja, kalau dari pemahaman aku, analisa teknikal itu sekedar membaca grafik aja. Tapi grafiknya ini dari mana sih Pak? Sebetulnya grafik itu kan ada suplai data harga yang dibentuk. Ada pola berulang di situ. Nah, pola-pola ini membawa potensi pergerakan harga selanjutnya mau kemana? Naik atau turun gitu. Oh, makanya penting banget buat trader bisa membaca grafik karena itu ada informasi kira-kira pergerakan harga ini mau kemana gitu ya Pak? Iya, informasi pergerakan harga selanjutnya mau kemana. Oke, minimal nih Pak, buat aku sebagai trader masih pemula dan teman-teman di rumah, buat analisa teknikal dasar ini perlu memahami apa sih Pak? Yang trader harus perlu tahu itu awalnya ya harus tahu tentang tren. Tentang tren? Tentang tren. Gimana tuh Pak? Apa tuh tren? Kira-kira yang pernah laku orang jualan itu tren apa sih? Jualan nih Pak. Jualan. Kalau jualan itu pernah rame banget soal boba tuh Pak. Aku lihat di mana-mana ada boba, mereknya beda-beda semua tuh Pak. Ya, karena apa? Karena banyak permintaan kan? Bener. Ya, kalau trennya orang banyak minta boba, berarti boba bakal laku, kemudian dia menghasilkan cuan dong bagi penjualnya. Iya, trennya itu menghasilkan cuan. Betul. Kalau di forex, trennya itu dalam gimana tuh Pak? Dari pergerakan harga. Oh, tren di forex itu adalah pergerakan harga. Pergerakan harga. Coba nih Pak, pertanyaan aku langsung nih. Pergerakan harganya itu kemana? Coba perhatikan grafik ini, kurva ini gitu loh. Oke. Ya kan? 1, 2, 3. Ini harga mau kemana sih sebetulnya ngeliat dari sini? Kalau aku lihat yang pertama sih kayaknya harganya mau naik Pak. 2. Yang kedua itu harganya mau turun. Ketiga. Nah, kalau yang ketiga aku agak bingung soalnya harganya tuh di situ-situ aja. Iya. Ini yang disebut dengan trend up, trend down, sideways. Oh, oke. Jadi kalau uptrend itu ke atas, downtrend itu ke bawah, sideways tuh harganya tuh di situ-situ aja gitu Pak ya? Datar. Cuma nih Pak, kalau aku lihat yang di bagian uptrend dan downtrendnya pun itu harganya tuh nggak langsung naik atau nggak langsung turun. Jadi kayak ada naik turunnya dulu baru ke atas gitu. Jadi kayak ada ibaratnya bukit sama lembahnya gitu Pak. Nah, bukit dan lembah ini. Ya harga itu nggak linear, ada bukit dan lembah. Ketika terjadi harga tertinggi atau yang kita sebut dengan bukit, ya kan ini, dia artinya harga sudah terlalu mahal, lepas posisi. Orang lepas posisi untuk lepas, cari untung, take profit gitu ya. Kemudian sudah sampai di bawah, diulangi lagi, pengen untung lagi, ambil posisi beli lagi, ya kan? Naik lagi harga, melewati dari bukit yang sebelumnya. Itu identifikasi tren akan naik. Oke, mungkin biar lebih lengkap nih Pak ya. Gimana kan ini kan pasti kan nggak selalu seperti ini gitu Pak. Gimana cara ngebaca trennya gitu Pak? Mungkin pakai chart asli biar lebih seru. Oke, kita lihat pakai chart asli seperti ini nih, lihat nih bentuknya, ya kan? Ini kan ada harga naik turun gitu. Iya betul Ya Pak. kan? Kecenderungannya kemana? Ke atas. Ke atas. Nah, untuk lebih mudah kita melihat pergerakan harga, kita butuh tools yang disebut dengan trend line. Trend line itu bentuknya diagonal. Trendline bentuknya diagonal. Ya, ada namanya horizontal line, bentuknya ya datar gitu. Coba Pak, kalau di sini Oke. trendline-nya gimana? Kalau di sini contohnya ini nih, trend line. Kita tarik garis nih. Hubungkan 2 titik, 3 titik, 2 atau 3. Kalau 2 udah cukup, 3 lebih bagus. 3 titik lembahnya nih Pak ya. Di lembahnya namanya garis ini, trend line-nya namanya support. Namanya support. Maksudnya apa tuh Pak? Support tuh harga terendah yang kita hubungkan. Untuk apa sih garis ini, trend line ini? Untuk melihat apakah masih cukup valid ini harganya akan terus naik kalau supportnya kecenderungannya slope-nya ke atas. Kalau yang di atas ini kan 2 titik ini yang disebut dengan resistance. Oh ini bukit-bukitnya nih Pak ya? Ya, bukit-bukitnya kita hubungkan 2 titik aja minimal, itu resistance. Untuk apa? Untuk melihat ini pergerakannya sudah mulai melemah. Oke, artinya kalau aku lihat sekilas sih artinya kalau harganya itu udah deket ke garis support, itu kemungkinan akan mantul ke atas. Karena harganya kuat gitu Pak ya, nggak mau turun lebih dari itu. Kalau resistance sebaliknya, harganya itu udah terlalu tinggi, jadi turun ke bawah. Tetapi, coba lihat nih, ini kan ada tren nih.
Tren juga dibentuk ada dua. Ada major trend, ada minor trend. Ini minor trend. Minor trend. Minor trend. Major kan besar banget. Oh, ini major nih yang panjang nih Pak ya? Yang panjang ini kan major trend. Tapi Trend di utama. Iya, di dalam tren utama ini juga ada tren-tren kecil. Ya, kita bisa manfaatkan sebetulnya. Mengambil posisi di sini nih. Ada minor, ada major. Ketika resisten yang terbentuk ini ditembus oleh harga ke atas, ini artinya ambil posisi terbaru di sini untuk ambil posisi baik. Karena harganya udah tembus garis resisten. Tembus garis resisten. Oke, biar lebih konkret nih Pak. Hmm. Ada strategi nggak sih Pak buat memanfaatkan pergerakan ini? Ada dua sering dipakai oleh traders. Pertama adalah breakout, kemudian kedua adalah pullback. Udah Pak, mau belajar dong Pak. Ya, Breakout dulu nih Pak. Breakout. Contohnya breakout. Nih, kita bentuk nih. Ada support yang kita garisin seperti ini. Lembah-lembahnya dihubungkan. Harga terendahnya kita hubungkan ini. Set gitu. Ya kan? Ketika harga sudah membentuk seperti ini, kemudian dia harga turun menembus dari support yang dibentuk. Iya, tembus tuh Pak. Tembus. Artinya kecenderungan harga selanjutnya momentumnya kemana? Momentumnya turun. Turun. Kita ambil posisi di situ, breakout namanya. Oh, artinya breakout itu adalah saat dimana harganya itu menembus garis resisten atau support. Support, kalau bentuk ini adalah support. Kalau dia menembus resisten, breakout resisten. Oh, dan itu keuntungannya apa nih Pak dengan breakout ini? Biasanya kalau breakout terjadi seperti ini, kalau ekstrim seperti ini, ada pergerakan yang kuat. Jadi kalau kayak aku lihat yang grafik ini tuh langsung mantulnya kenceng gitu ke bawah gitu Pak ya? Tertekan kalau ke bawah gitu, kalau ke atas mantul ya. Oh, tertekan ke bawah gitu Pak ya? Tertekan ke bawah. Oke, ini. Tapi ada kelemahannya. Iya, apa tuh Pak? Belum pasti ini turun gitu. Iya Pak, kan harga kan kadang nggak selalu nggak seperti ini gitu kan. Bener. Makanya kita buat garis resisten di sini. Kan enak support, ada resisten ternyata. Kemudian harganya kayak gini nih, set gitu. Ke atas gitu. Ke atas. Berarti ini breakoutnya gagal. Oh, artinya breakout juga bisa gagal? Gagal, namanya false breakout. False breakout. Nah, itu kita bisa manfaatin juga tuh. Gimana tuh Pak? Kalau breakout tadi sell gagal, berarti di sini adalah stop loss-nya ketika harga menembus dari resisten yang dibentuk. Stop loss. Oke. Aku kebayang nih Pak. Artinya kan kalau misalnya aku ngelihat harganya breakout, terus aku kalau lihat yang dari sini breakout support, artinya kan aku buka posisi sell karena mau untung. Tapi kalau tiba-tiba malah harganya berbalik, itu artinya aku udah harus bisa siapin stop loss-nya. Stop loss siapin, kemudian ada langkah selanjutnya. Switch posisi yang tadinya sell jadi buy. Jadi aku ngambil keuntungan berbalik arahnya nih. Iya, cut and switch namanya. Cut and switch. Artinya meskipun breakout-nya ternyata false, itu juga bisa kita ambil buat potensi cuan kita gitu Pak. Iya, betul. Itu breakout. Breakout. Selanjutnya pullback. Nah, ini pullback. Strategi apa lagi pullback. Nah, ini pullback. Coba perhatiin. Ini kan sudah breakout nih. Iya, betul Pak, udah breakout. Tapi naik lagi itu kayaknya nyentuh support lagi Pak. Perlu diketahui kalau breakout biasanya dipakai orang yang profil resikonya agresif, nggak mau ketinggalan. Kalau breakout sell. Tapi kalau pullback dia konservatif, sangat berhati-hati dengan pergerakan harga. Dia pengen dapetin harga terbaik. Oke, jadi kayak misalnya kayak tadi tuh breakout dia nggak langsung masuk gitu Pak ya? Iya, nggak mau. Kalau konservatif nggak mau, biarin aja dulu. Tunggu pantulan istilahnya. Pantulan. Nah, kalau yang terjadi di sini nih, dia kan memantul sebetulnya. Tuh, memantul dari support yang dibentuk. Nunggu di sini baru ambil posisi sell. Dia mendapatkan posisi sell yang tertinggi. Oke, ini pullback namanya. Kemudian dia turun pullback. Nah. Artinya nggak langsung masuk saat breakout, tapi menunggu harganya itu balik ke support, yang supportnya itu udah jadi resisten. Namanya support become resistant. Itu biasanya probability-nya tinggi. Makanya konservatif selalu nunggu nih posisi di sini ngapain. Dilihat market structure-nya di sini ngapain gitu. Nggak langsung buru-buru masuk ke posisi breakout-nya. Betul. Selain itu stop loss-nya juga nggak terlalu jauh di sini. Tuh. Kalau dia naik sini berarti kan kena stop loss. Nih, stop loss bisa cut and switch juga. Oke. Kalau yang di atas namanya resistance become support.
Kalau sekarang support become resistance. Gitu. Nah itu lagi aku udah Ya. lagi naik banget atau turun banget. Cuma ada nggak sih strategi buat yang sideways? Kan tadi nggak Ada. jelas tuh Pak. Ada. Oke, kita bahas apa gimana nih Pak? Dengan video berikutnya. Di video berikutnya kita bikin video spesial khusus buat ngebahas gimana cara cari cuan dari market sideways. Oke deh, artinya untuk pembahasan hari ini tuh Pak, sekian tuh Pak, sampai situ aja. Makanya teman-teman di rumah pasti udah subscribe dan pencet tombol notifikasi. Jangan lupa like dan tinggalin komen. Kalau mau ninggalin pertanyaan juga boleh banget. Oke, sekian pembahasan hari ini. Sampai jumpa dari Albert. Saya Dwi. Dadah!